Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ini hari yang pertama di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus di setiap orang percaya. Biarlah kita mau lebih erat lagi menjalin hubungan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang sudah ada di dalam hidup setiap kita. Pada petang hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk ke dalam mesbah Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan hidup kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau
Hosana bagi Raja. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan untuk petang hari ini. Terima kasih setiap kebaikan Tuhan, kesempatan ketika kami bisa bersama-sama menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah hari tempat ini, bahkan anak-anak-Mu yang belum datang Tuhan. Biarlah bisa bersama-sama dengan kami memuji muliakan nama Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hari yang pertama di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Sambutkanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat
Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Dengarkanlah suara-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditanam dengan firman Tuhan.
undang Bapak Ibu Saudara untuk balik berdiri. Terluka serta mencerikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Waktu dan tempat saya kecelakaan Pastor Heri. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Biarlah semuanya terarah kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh memandang kepada Tuhan. Agar sore malam hari ini kami akan fokus belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami belajar Tuhan. Melalui firman ini akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya kemarin mempersiapkan ini malam gitu ya. Dan puji Tuhan dituntun oleh Pak Gembala. Karena kan harus ada kisi-kisinya. Dan semalam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya tuh tidak habis pikir. Menyampaikan firman Tuhan KKR hari pertama, maksudnya KKR itu bayangan saya sesuatu yang besar gitu ya. Padahal yang menyampaikan adalah orang yang kecil. Saya mikir apa ya ketika dipampang gitu tuh fotonya, memang kelihatan apa namanya tua gitu. Tapi justru karena ada putih-putih dan sebagainya itu membuat ada karisma gitu ya. Dan saya sangat terhormat sekali menyampaikan hal ini di hadapan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini juga buat saya firman Tuhannya. Semalam sampai saya tidak bisa tidur mempersiapkan itu. Tak tinggal separuh, paginya jam 3:30 saya bangun, tak ulangi lagi. Tapi tidak tahu paginya itu delujur gitu ya. Gampang banget itu gitu ya. Karena memang ada bimbingan Roh Kudus dan juga bimbingan WA-nya dari Mas Daniel gitu ya. Tapi kita akan belajar sama-sama. Cuma saya ingin memastikan bahwa di sini adalah orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik. Tetapi masalahnya kita butuh perlengkapan. Kita butuh diperlengkapi, di-equip oleh, nanti kita akan belajar di situ. Tema kita pada sore hari ini adalah Roh Kudus memperlengkapi kita memberitakan Injil. Artinya apa? Bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia tidak hanya sekedar diam dan tinggal, tetapi dia akan mengequip kita, memperlengkapi kita. Tetapi bukan berarti selesai di situ. Ada tugas yang besar. Di balik tugas yang besar, pasti ada kemampuan yang disertakan dalam diri kita. Di balik tanggung jawab yang besar, pasti disertai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak perlu khawatir kalau kita adalah orang-orang sederhana seperti ini, tapi ada potensi yang besar dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang luar biasa itu. Kita akan lihat tema kita adalah Roh Kudus memperlengkapi pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4 sampai 11. Saya baca buat kita semua, Bapak Ibu bisa simak di tempat masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4 sampai 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kita akan fokus di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi perikop ini kalau kita baca perikop sebelumnya, kenapa orang berkumpul pada waktu Pentakosta di Yerusalem? Mereka untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi mereka berkumpul dan momentum itu dipakai untuk pencurahan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri. Dan mereka berkumpul ngapain? Tidak makan-makan. Mereka berkumpul tidak ria-ria, tidak. Tetapi kalau kita baca perikop di atasnya dikatakan apa? Berkumpul sehati sepikir berdoa. Mereka juga membaca firman Tuhan dan sebagainya. Itulah kenapa kita sekarang ini sebelum pencurahan Roh Kudus kita berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi mereka ada di situ, itu dipakai momentum yang luar biasa untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, yang luar biasanya adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan masing-masing kita sudah baca tadi, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi mereka kenapa bisa bahasa lain bukan karena les gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca namanya Kartono, Sosro Kartono, dia disebut sebagai poliglot. Orang yang bisa berbagai macam bahasa di dunia. Pada tahun berapa? 1800 sekian. Kan tidak ada les-lesan bahasa Inggris pada waktu itu ya. Jadi itu adalah kakak atau adiknya Raden Ajeng Kartini. Tapi dia belajar. Dia belajar bagaimana bisa berbicara bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Lebih dari 5 atau 10 bahasa dia kuasai. Dan dia dipercaya di Liga Bangsa-Bangsa untuk menjadi penerjemah pada waktu itu. Tetapi yang terjadi mereka bisa bahasa-bahasa ini karena ya tiba-tiba gitu ya. Tahu-tahu bisa ngomong, bisa ngobrol. Kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa rekan-rekan, termasuk Pak Daniel, dan kita bicara tentang hal ini juga. Jadi bukan mereka ngomong biasa terus orang paham, tidak, tapi mereka memang benar-benar bisa berbicara bahasa yang sering digunakan oleh masing-masing orang yang datang. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa mereka dikumpulkan, kenapa mereka berkumpul di Yerusalem, tidak sekedar, tapi mereka merayakan satu perayaan. Ya, tema kita adalah Roh Kudus memperlengkapi pemberitaan Injil. Selanjutnya, siapakah Roh Kudus itu? Ini mungkin tidak kelihatan ya, kalau saya tidak pakai kacamata tidak kelihatan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal bersama dengan Allah Bapa dan Yesus. Dia punya kehendak, dia memiliki identitas, dia memiliki kemampuan berkomunikasi, dia memiliki perasaan. Masih ingat sering pernyataan jangan pernah kita mendugakan Roh Kudus? Artinya Roh Kudus juga punya perasaan. Dia adalah pribadi. Dia bukan sekedar jimat. Kalau kemarin kita ngobrol ya waktu di tempatnya Mas Daniel. Jimat. Tahu jimat? Siji ning mat. Jadi tanpa itu kita kadang khawatir. Kita kadang takut. Bahkan maaf ya, kolar ini kadang menjadi jimat bagi saya. Ini jimat supaya saya tidak usah memakai jas. Kalau pakai ini, rano sing ngelok kira nggo jas gitu ya. Dan kadang kalau ini, saya pernah mau ngisi di sebuah gereja, kolare carry. Wah saya wedi, amen ngetok
karton, kok kayak piye gitu ya. Saya bilang, wes, saya enggak pakai, akhirnya saya maju ke depan. Ya ora dilok karo pendetane gitu. Ngelokke ya aku sebenarnya ndonone gitu enggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan jimat, bukan sesuatu benda, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Kita harus sepakati itu dulu. Jadi jangan main-main bahwa dia, oh iki Roh Kudus iki ngene iki lho bentuke, atau bentuknya harus seperti bajunya Mas Daniel ini. Ya yang paling banyak Roh Kudusnya ya, karena merpatinya banyak gitu ya. Bisa diwujudkan dengan merpati, bisa diwujudkan dengan lidah-lidah api, tetapi dia bukan benda. Dia pribadi. Dia mempunyai ini dikatakan apa? Punya kehendak, identitas, punya kemampuan berkomunikasi. Dia memiliki perasaan. Selanjutnya, ini siapa Roh Kudus? Ya, kapan dipenuhi Roh Kudus? Kita akan buka di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38 ini. Ini penting untuk kita masuk ke berikutnya tadi. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa kapan kita dipenuhi Roh Kudus adalah ketika kita bertobat. Ketika kita masing-masing memberi diri dibaptis dan kita mendapatkan pengampunan dosa, itu kita dipenuhi Roh Kudus. Sekarang yakin enggak Bapak Ibu Saudara dipenuhi Roh Kudus? Jadi ini tidak sedang menanti sampai 10 hari ke depan nanti langsung siap-siap. Pernah dengar nama istilahnya Lailatul Qadar? Itu malam 1000 bulan yang lebih mulia dari bulan-bulan yang lalu. Jadi orang menunggu-nunggu itu. Itu biasanya keri-keri bulan Ramadan. Jadi mereka nunggu. Akhirnya apa? Mereka akhirnya nunggu terus. Akhirnya tetap waspada terus dia. Jadi mereka menunggu malam 1000 bulan ini. Tetapi kalau kita katakan Roh Kudus itu ada di dalam kita adalah ketika mulut kita mengaku, hati kita percaya ada Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ini adalah memperingati pencurahan Roh Kudus. Bukan menanti Roh Kudus dicurahkan pada kita. Karena salah satu fungsi dan peran Roh Kudus adalah membawa kita ke dalam pertobatan. Itu karya Roh Kudus. Ingat saya ulangi lagi dulu pernah saya sampaikan, bukan karena pintarnya pembicara di depan, bukan. Bukan karena kita langsung dipetengi lampunya kabeh gitu ta. Nanti ada suara gitu ya, enggak. Tapi yakini, pastikan bahwa saat ini Bapak sudah ada Roh Kudus. Ning syaratnya ada syaratnya. Bertobatlah. Aku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah semua? Angkat tangan yang sudah. Enggak usah tinggi-tinggi. Masalahnya ada tuntutannya di sini. Kalau sudah ada Roh Kudus dalam diri hati Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan biarkan dia tertidur, jangan biarkan dia hanya ada stok pasif di dalam diri kita. Dia sudah ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Selanjutnya. Ini Roh Kudus memperlengkapi kita di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karena kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, sekarang mau saya sampaikan bagaimana Roh Kudus memperlengkapi diri kita. Jadi ketika ada Roh Kudus tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara harus menyampaikan kepada orang banyak tentang siapa itu Kristus, bagaimana pengorbanannya, bagaimana kita bisa mendapatkan Kristus juga. Jadi kalau kita sudah mendapatkan luar biasa ini, orang lain juga kita dorong mendapatkan. Kesaksian yang berhasil adalah ada prakarsa, ada niat dari kita. Dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Dan sekarang sudah ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Kita akan lihat, kita akan membedah ayat ini ya. Ayat yang keempat ini. Penuh dengan Roh Kudus. Nah ini hasil dari dorongan dari
Mas Daniel. Tapi nanti kalau keliru saya anu ya Mas ya. Ini bukan meleto bukan ya, tapi ini apa ya bacanya ya? Pleto gitu ya. Ini adalah artinya adalah memperlengkapi, menyediakan, memberi, menyelesaikan atau diisi. Ada supply. Jadi di fill. Wah ini kayak pintar banget bahasa Inggris. Padahal moco ya. Jadi para murid diperlengkapi, disediakan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang pertama kali dilakukan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi. Kita adalah orang-orang yang disediakan. Kita adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dipenuhi itu sama dengan apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu Saudara tadi, yang adalah Roh Kudus, bukan satu pribadi yang pasif. Dia adalah terus-menerus, dia aktif. Kalau dia pasif, dia hanya ngendon tok ning jero ora ngopo-ngopo. Tapi dia adalah pribadi yang aktif. Yang pertama adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Ini bahasanya Yunaninya pleto. Artinya memperlengkapi, menyediakan, memberi, menyelesaikan dan diisi. Sudah ada dalam diri Bapak Saudara. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali. Kita harus mengimaninya. Karena kadang-kadang kita merasa, aku dipenuhi Roh Kudus ora ya? Ya kita ora. Tapi kita loh, ora. Oh masa. Yakini karena kita butuh iman untuk itu. Karena ini bukan sesuatu yang kayak dom disuntik kan loro. Ini kan enggak. Dicus gitu, wis disuntik, wis sok lah loro. Ini enggak. Harus ada apa? Iman dan keyakinan dalam diri kita bahwa sudah ada Roh Kudus. Sadari itu. Kalau enggak kita rasa sadar. Selanjutnya, yang pernah dipenuhi Roh Kudus berikutnya adalah mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Laleo. Ini to talk, to speak. Artinya berbicara, berdialog, berkata, berkata-kata. Dia ngomong. Ngomong apa ini? Bahasa-bahasa lain. Ini the tongue, apa namanya? Apa itu? Oh mas, lidah. Tongue gitu ya. Yang gampang kok ya. Ini adalah bahasa language nasional, usually distinguished by their speech. Jadi mereka berbahasa yang bahasanya itu yang biasa dipakai oleh orang-orang lain bangsa daripada mereka. Jadi orang-orang yang dari Indonesia, dia bisa bahasa apa namanya Jawa, oh biasa yang gue. Indonesia dia bisa bahasa Jerman. Tahu-tahu seperti itu. Jadi tidak perlu belajar karena dia apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus tadi. Jadi diperlengkapi selain dipenuhi oleh Roh Kudus tadi, mereka juga diberikan bahasa lain. Diberikan bahasa-bahasa yang biasa dibahasakan oleh orang-orang di bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka berkumpul dari berbagai macam bahasa. Ini luar biasa sekali. Ya, lidah mereka mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang biasa dipakai bangsa-bangsa yang lain. Selain dipenuhi dengan Roh Kudus, diisi, disediakan oleh Roh Kudus tadi, mereka juga dibekali dengan bahasa-bahasa yang mereka selama ini tidak tahu, tidak mengerti, tetapi mereka diberikan bahasa-bahasa itu. Agar apa? Agar orang-orang di luar bangsa mereka tahu, mudeng, paham. Tapi kalau saya menginjil di daerah Suriname, gitu ya, aku dipenuhi Roh Kudus, saya bisa bahasa Jawa, ya kono memang bahasa Jawa gitu ya, gampang nih kono. Tapi ini enggak. Ini luar biasanya, jadi dia langsung tiba-tiba bisa. Tiba-tiba mampu memahamkan orang-orang itu. Karena kalau bahasanya adalah sama, gampang paham. Tapi kalau kayak saya tadi ngomong apa tadi? Tak baleni gitu ya. Tongue tadi, kan wong Inggris kamu mudeng ngomong apa masih. Jadi tapi saat itu mereka ini mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh bangsa-bangsa lain yang bukan sebangsa dengan mereka.
Yang ketiga, diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini apotegomai, to speak out, declare. Jadi artinya berbicara, ngomong keluar. Jadi bukan berbicara ngomong dewe. Kalau dulu saya berhadapan dengan seperti ini, iso ngewel gitu ya. Jadi gini, bahkan mungkin maaf ngompol. Karena apa? Takut. Karena tidak berani. Karena apa? Ada sesuatu yang bagi saya itu nilainya telu gitu ya. Mungkin wajah saya bisa, mungkin cara saya ngomong dulu saya gagap. Jadi tidak gampang, murid-murid ini kan juga dulu dia ketakutan ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mereka berhimpun, waktu ditangkap, waktu disalib, mereka kan ketakutan. Mereka tidak gampang, tidak pintar bicara. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka ini apa? To speak out, dia mampu bicara keluar pada banyak orang. Berani berdiri di depan, berani menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang banyak. Dan ini apa? Mendeklar, deklarasi. Jadi berbicara keluar, mendeklarasikan dan menyatakan. Para murid dengan Roh Kudus diberikan kemampuan untuk berbicara, untuk menyatakan, untuk mendeklarasikan kepada orang banyak. Jadi dengan Roh Kudus itu membuat mereka mampu berbicara di depan orang banyak. Orang keder, orang grogi, tapi ada kuasa, ada karisma yang luar biasa. Dan itu karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Jadi ada potensi yang luar biasa di dalam diri kita, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi seringkali kita membatasi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita melihat aku sopo, aku piye, aku biasa neng ini. Kalau saya merujuk ke belakang, saya ngomong saja gagap. Enggak, gitu ya. Tapi kalau saya lihat Mas Daniel main keyboard gitu ya, main gitar, saya minder gitu. Karena aku raiso kabeh. Nyanyi, ya maaf saya gitu ya. Kalau dengan Mas siapa? Mas Ronggo ya jauh ya Mas. Suaranya koyo nenggon. Ya ini sama, Mas Ronggo dan Mas Adris ini suaranya gitu ya, koyo neng jero gitu. Neng jero ruangan maksudnya tidak tutup. Tapi saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak bisa nyanyi apalagi. Tapi itu ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya yakin dipenuhi Roh Kudus. Saya berani berbicara di depan banyak orang. Saya punya potensi, punya kapasitas karena Roh Kudus ada dalam diri saya. Saya berani di depan Bapak Ibu Saudara. Dulu saya enggak berani. Dulu main teater wedi-wedi, tapi sekarang berani. Copot kelambi Yohani. Tirawani copot kadok tapi memang ya. Tapi saat dulu kalau Bapak Ibu Saudara tahu zaman saya SMP, saya minder banget. Tapi ketika ada perubahan dalam hidup saya, Tuhan pelan-pelan menolong saya. Saya dulu mencari-cari, apa toh kebisaan saya. Aku raiso apa-apa ternyata. Di gereja itu nyanyi yo fales, gitar raiso, bahkan sampai kemarin dulu pernah di PPA difitnah oleh seorang koordinator PPA. Saya difitnah pinter main gitar. Kok iso mesti Pak? Raiso Bu. Mosok wong Kristen raiso? Oh raiso. Allah rendah hati didengar. Tidak, saya itu PPA samaan, tapi yang bertanya sudah meninggal ya. Tenan, ya betul. Tenan loh, tenan Mas, enggak bisa Bu. Mosok lah. Mosok wong Kristen raiso nyanyi raiso. Ya enggak bisa tenan. Karena dia, oh ya sudah gitu ya. Tapi saya akhirnya apa? Milih apa? Ngajar teater. Saya teater pinter. Wah itu ya. Bukan sombong, tapi kan lihat kualitas saya. Gitu. Tapi kalau nyanyi jangan. Jadi ini apa? Ketika Roh Kudus ada di dalam diri para murid, mereka dimampukan. Mereka menjadi orang-orang yang berani berkata-kata, berani berbicara keluar. Bahkan mungkin cara mereka ngomong pun itu luar biasa. Kayak siapa? Yotam di Gerasim gitu ya. Jadi pintar ngomong. Bukan Pak Yotam Sambeng, tapi dia juga pintar. Tapi Yotam itu katanya dia pintar ngomong, menyampaikan. Sampai orang akhirnya istilahnya apa ya? Benar-benar bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Dengan ilustrasi, dengan apa dan sebagainya. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Selanjutnya. Roh Kudus memperlengkapi kita. Untuk apa ini masalahnya?
Kalau Bapak Ibu Saudara sadar, menyadari ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita, kalau hari ini kita belajar, dia memperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus, dia memperlengkapi dengan bahasa-bahasa lain, dia memperlengkapi dengan kemampuan berbicara. Lah nggopo? Lah untuk apa? Kalau hanya untuk berbicara di dalam kamar mandi kan ya ora ana gunane. Kalau berbicara menggunek-ngunek bojone kan ora ana gunane. Tapi untuk apa ini? Untuk menyampaikan, memberitakan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau HP saya ini, saya ingat Smash motor saya. Itu kan ada tulisannya 160 km per jam. Speedometernya maksudnya. Tapi apakah saya pernah menggeber motor saya sampai 160 km? Tidak mungkin. Tanya aja mekanik handal kita. Kalau memang motor itu tidak didesain atau kita tidak berani sampai 160, tidak usah dikei sepedo sampai 160. Orang gunane, betul enggak Mas? Coba motor motor teman saya itu. Pak Subianto, spin. Dia 100 berapa itu? Tapi dia naiknya motor itu, kalau dia datang di sana telat itu, saya sok krungu di sini. Karena apa? Gas dan remnya itu berjalan bersama. Jadi kalau motor Smash saya itu 160 kecepatan top speednya, tapi kalau saya tidak pernah memakai sampai segitu, ngapain saya numpak Smash? Mbok numpak Kinki, tahu Kinki? Ya, tahu ya? Tuh, werewer itu 50 cc. Artinya apa? Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah ada Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan luar biasa. Kalau tidak digunakan untuk menyampaikan, memberitakan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Iman-iman. Kalau zaman saya sekolah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu termasuk anak-anak underachiever. Ngerti lah? Oh, tak ada nih. Underachiever itu adalah orang-orang yang punya kemampuan besar tetapi tidak sampai pada potensi puncaknya. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya kuasa yang luar biasa. Diperlengkapi dengan luar biasa. Tapi mau digunakan hanya maaf ya, di dalam gereja atau iki gunane yo orang maksimal. Keluar. Ayo metu. Maksudnya saya yakin kalau gereja misi ya dia akan menyuruh jemaatnya keluar. Bukan untuk bubar, tetapi apa? Menyampaikan, memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Sudah ada selengkap senjata Allah. Jadi penuh Roh Kudus. Hanya mau kelintar, kelintet, minggu neng gereja, mulai setu neng pemuda. Nah, itu baik. Tapi yang lebih luar biasa lagi, mari sama-sama kita apa? Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau di perikop berikutnya akan disampaikan oleh Petrus. Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia sampaikan itu luar biasa. 3.000 ya Mas ya? 3.000 orang bertobat. Luar biasa enggak? Ada Roh Kudus masalahnya. Tapi kadang-kadang kita merasa aku reso ngomong, aku reso ini. Ada potensi yang luar biasa. Ada perlengkapan yang sudah ada pada diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari lakukan. Ingat, orang percaya Kristus bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus bekerja atas orang itu. Tapi ketika kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus, mari kita lakukan bagian kita. Tadi kesaksian yang berhasil apa? Dengan, mungkin Bu Retno bisa. Oke. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Artinya ketika sudah dipenuhi, sudah diberikan bahasa-bahasa, diberikan kemampuan berbicara, kita tinggal mengambil prakarsa dalam suasana persahabatan. Artinya apa? Menyampaikan perbuatan-perbuatan baik Allah itu tidak dalam suasana bertengkar. Dari padu jeder, ngerti lah. Gustiku luar biasa loh matiin kalau salib, jeder, bukan. Dalam kuasa Roh Kudus dan yang terakhir apa? Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Artinya apa? Hasil itu bukan bagian kita, tapi bagian kita mengerjakan. Sudah diperlengkapi dengan daripada Roh Kudus. Tapi kalau jenengan dan saya tidak melakukan, iman-iman. Katakan kiri kanan kanan.
Maniman tuh. Penyanyi desa, Maniman. Tahu penyanyi desa? Ini kan guyon enggak apa-apa kan, enggak harus serius toh. Tapi paling enggak Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari ada kelengkapan daripada Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Tadi kita sepakat sudah ada Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Tapi mari kita mulai mengambil prakarsa dalam suasana persahabatan. Dalam kuasa Roh Kudus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Lakukan pemberitaan-pemberitaan kabar baik kepada banyak orang, dimulai dari orang-orang di sekitar kita, lingkup pengaruh kita yang terkecil, keluarga kita. Sampaikan. Ada kuasa di situ. Aku pintar ngomong, jangan takut. Nanti Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menolong kita, akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini. Bila kami boleh mengerti, menyadari, dan meyakini Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami akan memperlengkapi kami dengan hal-hal yang luar biasa. Untuk kami menyampaikan kabar baik, menyampaikan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Berikan kami kepercayaan diri yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami melangkah dengan penuh karisma yang daripada Tuhan. Ketika orang mendengar apa yang kami sampaikan, mereka boleh mengerti, memahami akan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Mas Heri. Kalau kita melihat dan mendengar bagaimana Mas Heri boleh memaparkan firman Tuhan, rasa-rasanya mungkin kita tidak percaya kalau dulu gagap gitu ya, gitu ya. Rasa-rasanya tidak percaya, tapi saya percaya bahwa itu semua karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memperlengkapi. Nah, saya akan bukakan satu ayat Bapak Ibu Saudara, ada dalam Kisah Rasul yang kedua, Kisah Para Rasul pasal kedua. Kita perhatikan ayat yang ke-37. Kisah Rasul 2 ayat 37, Mas Nunus boleh tampilkan saja, enggak apa-apa. Bapak Ibu yang Alkitabnya sudah ditutup, tidak apa-apa, boleh lihat di depan. Akan dibantu Mas Stefanus, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, bagaimana Roh Kudus akan memperlengkapi kita, tentunya benar bukan untuk kita terus gosip. Kemampuan kita berbicara untuk kita bisa menyampaikan, berkomunikasi, bukan tujuannya untuk membuli orang. Bukan tujuannya untuk membuli atau mungkin menghina orang, atau bahkan mungkin hanya untuk sekedar ngobrol santai begitu, tidak. Tetapi tujuannya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, ketika ada prakarsa tadi dalam suasana persahabatan, Bapak Ibu ngobrol dengan teman-teman atau mungkin orang yang belum percaya sama Tuhan, kita bersaksi, kita cerita bagaimana perbuatan Allah yang besar tadi. Kita cerita bagaimana Tuhan menolong kita. Dan biasanya teman-teman kita ini mungkin akan sharing, akan cerita, akan curhat masalah-masalah mereka. Mereka akan cerita problematika kehidupan mereka, begitu ya. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus tadi, izinkan Roh Kudus yang nuntun kita, yang mimpin kita. Bagaimana saya merespon perkataan orang ini? Ini orang ngomongnya begini, ini orang ngeluhnya begini. Gimana caranya saya bisa merespon dengan tepat? Dan kalau Allah berkehendak, tadi hasilnya kan Tuhan tuh yang menentukan. Kalau Allah yang berkehendak, maka orang-orang yang kita perdengarkan kesaksian kita, orang-orang yang kita hadapi ini, mereka akan sampai di satu titik yang kira-kira pertanyaannya mirip seperti ini. Yang saya pernah katakan di retret, apakah yang harus kami perbuat? Ketika Anda menjumpai orang-orang yang mereka kira-kira perlu uluran tangan Tuhan, dan kita bersaksi dengan tuntunan Roh Kudus, orang-orang ini akan bertanya sama kita, terus aku kudu piye? Saranmu apa? Menurut kowe aku kudu gimana? Nah, ketika orang sudah bertanya, Bapak Ibu punya hak untuk menjawab. Toh dia yang bertanya.
Seperti orang-orang ini. Mereka bertanya pada Petrus dan kawan-kawan yang lain, apa yang harus kami perbuat? Kan Petrus cuma menjawab, jawaban Petrus apa? Petrus menjawab demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah dan seterusnya, ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam, menasihati mereka, katanya, beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41, perhatikan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Tugas Bapak Ibu Saudara cuma cerita, ketika orang itu menjawab, aku kudu piye, nah Injil masuk. Yone aku berdoa sama Tuhan. Yone aku, saya berpasrah sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bersaksi. Jangan takut untuk bersaksi. Saya pun dulu, saya nggak sampai gagap sih Mas. Cuman orang kendel aja saya, celingus saya. Tapi hari ini sama seperti Mas Heri. Bagaimana kami harus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dalam pekabaran Injil. Kalau kami berdua bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Kemarin malam saya katakan sama jemaat Mas Heri, saya itu orang bodoh, asli Mas. Jenengan boleh ketawa, tapi benar kenyataannya saya itu orang bodoh. Saya kuliah 8 tahun baru lulus. Oke. Yang di sini pintar-pintar, 3,5 tahun ada, 4 tahun ada. Saya 8 tahun loh. 8 tahun bukan lulus S2, S1 itu Mas. Benar-benar kenyataan. Tetapi Tuhan mau pakai yang bodoh seperti ini. Bagi saya itu bukan suatu hal yang bisa dibanggakan sebenarnya. Tetapi itu membuktikan bahwa seorang yang bahkan menurut kacamata dunia seperti ini saja, Tuhan pakai untuk bisa mengabarkan kabar baik. Terlebih Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita mau tanamkan firman ini, Tuhan yang perlengkapi Anda. Mungkin tidak seperti rasul-rasul, bisa berbahasa Frigia, bisa berbahasa penduduk Roma, bisa berbahasa Arab, Persia, dan lain sebagainya. Tidak, karena pada waktu itu yang dibutuhkan memang bahasa. Tapi apa yang Bapak Ibu akan hadapi di lapangan, apa yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan akan perlengkapi. Amin. Tugas Bapak Ibu bicara. Oke, karena ini memang malam KKR 10 hari, kita mau berdoa bersama, oleh karena itu saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh memberi kita kesempatan untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Kita bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan. Bersyukur. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Ya, tak ada yang mampu, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan bersama, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari setiap kita mau sungguh-sungguh minta Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkahmu. Yes. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya, tak ada yang mampu
hati yang keras dilembutkannya. hati yang Haleluya, keras. dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan. Ada yang mampu Hentikan kuasa-Mu Mari kita ingat setiap jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan Tuhan. Doakan, ini waktu-Mu, Rohku, ya, penuhkan mereka Tuhan. Penuhi setiap hati yang haus. Kulakukan perkara yang mustahil, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak. Ini waktu-Mu, Roh Kudus. Ini waktu-Mu, Roh Kudus. Kita bisa, bukan karena kita mampu. Kita bisa karena Tuhan yang memperlengkapi. Kita bisa karena Tuhan yang memimpin. Kita bisa karena Tuhan yang menuntun. Maka katakan, dengan kuasa-Mu Tuhan, aku mampu lakukan ini semua. Dengan kuasa-Mu, aku mampu mengabarkan kabar baik-Mu. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus. Mari buka hatimu, izinkan Roh memimpin Bapak Ibu Saudara. Izinkan Roh yang menuntun, memberi kendali total. Bergerak setiap hari, setiap hari. Bergerak dan setiap hari, setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Penuh oleh kuasa-Mu, dipimpin oleh kuasa-Mu, dituntun oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami dimampukan, kami dipimpin, kami diperlengkapi oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat, dengan kemampuan-kemampuan yang hebat. Bukan karena kami, bukan karena kami, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah menyadari Roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari yang ada di dunia ini. Sehingga kita akan dimampukannya. Ya, percayalah, percayalah. Tangkap firman ini baik-baik. Roh yang memperlengkapi kita. Roh yang besar, Roh yang dahsyat. Haleluya. Ya, Yesus Tuhan, terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya Yesus. Ya haleluya. Ya Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa minder, atau mungkin merasa aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku gak bisa khotbah, aku gak bisa mimpin pujian, aku gak bisa pelayanan ini, pelayanan itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi, kita hanya cukup berbicara, menyatakan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Dia menolong kita dalam kesesakan. Bagaimana Tuhan memberikan kedamaian dalam hari-hari kita. Bagaimana Tuhan senantiasa menuntun langkah kita dengan sempurna. Bagaimana kesetiaannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kita menceritakan kepada orang-orang. Serahkan pada kuasa Roh Kudus. Ketika Allah mengizinkan, orang-orang ini akan membuka hati mereka.
Mereka akan berkata, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Maka bawa mereka untuk mengenal Kristus. Bawa mereka untuk mendengar kabar baik. Kristus yang sudah rela mati untuk membawa hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, firman yang sudah ditaburkan, mari kita mau pegang baik-baik. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengangkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Pertanda bahwa kita mau berkomitmen untuk kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang disampaikan Pak Pendeta Heri tadi, bagaimana Tuhan memakai beliau, maka Tuhan pun mampu lakukan hal yang sama, bahkan lebih besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tidak ada yang tidak bisa, karena Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita. Oleh karena itu mari kita angkat tangan kita dan kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kendali hidup ini ke dalam tangannya Roh Kudus, pribadi Allah yang agung itu, yang oleh karena Tuhan ditaruh dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah Roh Kudus, perwujudan kuasa Allah yang diizinkan tinggal tetap dalam hidupmu. Maka izinkan Roh Kudus yang menuntun, izinkan Roh Kudus yang memimpin. Dia akan memampukan engkau berbicara, dia akan memampukan engkau berkata-kata, dia akan memampukan engkau bersaksi. Angkat tanganmu dan taruh ini, komitmen ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau ngomong sama kakakku itu, aku mau ngomong sama adikku itu, aku mau ngomong sama bapakku Tuhan, aku mau ngomong sama ibuku, aku mau ngomong sama saudaraku ini, aku mau ngomong sama anakku itu Tuhan. Mampukan lidahku berkata-kata supaya kabar baik diberitakan. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh bawa hatimu, bawa Roh mampu, Roh Kudus bisa. Bapak Ibu yang serahkan diri dalam tuntunan Tuhan yang memampukan. Angkat tanganmu, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari katakan bersama, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus. Tuhan, suami saya Tuhan, istri saya Tuhan, penuhkan mereka Tuhan. Anak saya Tuhan, saudara saya Tuhan, penuhkan mereka Tuhan. Jangkau bawa mereka, Roh Kudus tuntun kami, tuntun hamba untuk lawat mereka. Ini waktumu Roh Kudus penuhi. Engkau bisa, engkau bukan orang yang gagal, engkau bisa. Engkau bukan orang yang gagap, engkau bisa. Engkau bukan orang yang minder, engkau bukan orang yang kalah. Roh Kudus yang akan memampukan. Mari katakan, ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu ya Roh Kudus, ya Tuhan. Setiap hati yang haus akanmu. Dalam nama Yesus dimampukan, diperlengkapi, dipenuhi, diperlengkapi Tuhan. Setiap Tuhan dipenuhkan, dipenuhkan. Ini waktumu Roh Kudus. Ya Tuhan, anak-anak mudamu Tuhan, perlengkapi mereka dalam nama Yesus. Setiap hati yang haus
Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus yang akan pimpin kami. Kami kumpulan orang-orang yang sederhana ini Tuhan. Kami akan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dari tempat ini kabar baik akan dikumandangkan. Dari mulut yang kecil ini Injil akan diberitakan. Bagian kami adalah mengumandangkan sekeras mungkin, mengumandangkan sejauh mungkin. Bagian Tuhan adalah mempertobatkan, menginsafkan setiap hati. Kami tidak perlu berpikir sulit-sulit. Kami hanya perlu melangkah, berbicara, melangkah, bertutur, melangkah, bersaksi, mendampingi, menasehati, mendoakan, menyertai, menolong, menghibur. Itu tugas kami Tuhan. Jiwa-jiwa membutuhkan kabar baik. Jiwa-jiwa membutuhkan Injil. Banyak yang kesepian, banyak yang kecewa, banyak yang terluka, banyak yang bingung tidak tahu harus kemana, harus melakukan apa. Kami tahu kunci jawabannya, kami tahu jawabannya. Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, orang-orang yang sederhana dalam ruangan ini, dalam diri kami diingatkan ada pribadi yang luar biasa. Yang sudah Tuhan taruhkan tinggal tetap dan akan memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluar dari ruangan ini, biarlah sungguh-sungguh kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Pak Heri, maka Tuhan bisa pakai setiap kami semua. Kalau Tuhan bisa ubahkan beliau dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, kami pun bisa Tuhan pakai dan kami mau Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, sehingga kami percaya bahwa keluarga kami genaplah firman Tuhan, satu orang percaya pada Yesus, seisi rumah diselamatkan. Itu kerinduan kami Tuhan. Hari-hari ini kalau ada di antara jemaat di mana anggota keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan dengar rintihan jiwa kami. Kami pun mau mereka diselamatkan supaya genap firman Tuhan, satu orang percaya seisi rumah selamat, satu orang percaya seisi rumah selamat, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Pak Pendeta Heri Sasono, karena boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tidak hanya menjadi bekal bagi pikiran kami, tapi boleh terngiang-ngiang menjadi rema yang kuat. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami tahu ada perlengkapan yang hebat dalam diri kami, yaitu pribadi Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, akan banyak kesaksian keluar dari mulut kami. Akan banyak orang yang akan boleh kami jumpai, dan biarkan mereka mendengar kabar baik. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Segala hormat kemuliaan kami haturkan bagi Tuhan. Dan biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan pada pemimpin ujian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan pada saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Saya kasih baru bisa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sertai ibadah ini dari awal. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sembah bisa dijalankan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari.
Dan saya akan berikan pengumuman untuk besok KKR 10 hari tetap berlangsung di tempat ini jam 6 sore. Dan setelah ibadah ini akan bagi pelayan Tuhan yang bertugas bisa berlatih. Itu saja pengumumannya. Mbak Gembala dan tambahan. Terima kasih Pak Heri atas pandangan firman-Nya. Masih ada tugas, masih ada PR. Karena Pak Heri 2 kali. Beberapa hari Selasa sampai ketemu nanti. Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi besok hari Sabtu dengan pelayan firman Evangelis Stefanus. Penginjil muda dari Mongolia. Sipit dan Mongolia. Bapak Ibu Saudara, ini hari yang pertama. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa lebih bersemangat. Besok hari kedua masih ada kesempatan. Sekali lagi, ini momen 10 hari bukan untuk kita menantikan pencurahan Roh Kudus, bukan. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, tapi ini momen di mana Bapak Ibu mengingat kembali Allah kita itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jangan dianggur yang Allah Roh Kudus. Ya. Jalin relasi seintim mungkin dengan Allah Roh Kudus. Ya. Karena Allah Roh Kudus itu justru malah yang paling dekat dengan kita, bahkan dalam diri kita. Itu dahsyat. Ya, kita ketemu lagi besok. Jamnya jam 6 sore. Anak-anak muda besok saya tunggu. Besok saya minta mereka untuk di sini nih Mas. Biar anak-anak muda ini semangat. Gerak lagu ya. Ya, isi nyanyi ya. Oke, Mas Heri sebentar lagi ada latihan karena ada pelayanan. Saya juga setelah berdoa tidak bisa berbincang-bincang bergosip. Saya mau disini langsung meluncur karena kuliah. Ya, jadi harusnya saya itu kuliah dari setengah 6. Tapi karena ini ibadah 10 hari saya mau izin sama dosennya. Bu, masa iya gembala nih terus orang toko ibadah gitu. Yaudah saya izinkan setengah 8 nanti nyusul. Siap, setengah 8 saya masuk. Jadi mau izin, tidak bisa menemani berbincang. Ya, nanti yang mau makan silakan langsung ke kafe restonya ya, silakan. Bayar dewi tapi ya. Iya dong, kan saya cuma mempersilahkan ya. Karena orang-orang Lawang Judik sudah hafal. Kalau kita pakai ruangan ini biasanya karumangan Mas. Nah, jadi silakan makan tapi ya itu ya. Nanti bonnya titipkan Mas Gilang. Ya. Sudah ada cilok. Bismillah ya. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup di dalam doa. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk yang pertama kali hadir. Bu Evi pernah hadir waktu Komisi Wanita punya acara ya Bu ya. Selamat datang Ibu dalam ibadah. Akhirnya merasakan ibadahnya kayak apa ya Bu. Saya ketemu Mas Heri itu kombinasi, katanya Mas Heri itu pendeta Racedro. Saya ngomong beliau sendiri, pendeta Racedro, saya pendeta Wagu. Komplit ya, Wagu sama Racedro kan, duet itu kan. Yang satu Wagu, yang satu gak Cedro. Tapi yang Wagu dan gak Cedro ini kalau dipakai Tuhan kan jadi Cedro ya. Juga Mbak Rani sama Mas Ronggo. Bukan yang Warsito tapi ya Mas ya. Ya. Soalnya kalau orang Warsito itu jangan cuman wes edan. Ya alah disana. Rasa kagum. Ya toh. Harus orang nyanyi langsung disinggahi gitu. Yang right dan jari. Wah, iya toh. Ya. Jadi itu Ronggo Warsito. Mas Ronggo selamat datang. Terima kasih Mbak Rani selamat datang. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan juga Mas Yonat selamat datang. Kata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersuka cita kalau Roh Kudus ada dalam diri kami, hati kami bergembira, hati kami berbahagia. Kenapa? Karena ada Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang berkenan ada bahkan tinggal tetap dalam diri kami. Kami yang hilang, kami penuh dengan dosa, pelanggaran dan kesalahan. Tetapi Allah rela tinggal dalam diri kami. Terima kasih kalau Roh Kudus terus pimpin hidup kami. Mohon ampun bila hari-hari seringkali kami mengecewakan Tuhan, mengecewakan Roh Kudus dengan tidak menuruti pimpinan Tuhan. Tapi hari ini hati kami begitu berbahagia. Tuhan tidak sekedar memimpin kami, bahkan Allah Roh Kudus memperlengkapi kami dengan kuasa yang dahsyat untuk kami boleh mengabarkan, untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang hebat dalam hidup kami. Mampukan kami bagi kami Tuhan, orang-orang yang sederhana ini, untuk kami boleh
sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Pak Pendeta Heri Sasono yang sudah menjadi perpanjangan lidah Tuhan menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Tuhan pakai hidupnya, Tuhan pakai pelayanannya, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan beliau. Dan biarlah lewat hidupnya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Biar dalam kehidupannya hanya nama Tuhan saja yang dipuji serta dipermuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Kami menerima berkat-berkat yang teristimewa daripada Tuhan. Setiap pekerjaan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan juga beruntung. Kerinduan-kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi tantangan permasalahan hidup kami, Tuhan akan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang membela, yang memelihara, yang menolong, yang menyertai, sehingga kami tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan para pelayan Tuhan yang hadir melayani malam hari ini. Berkati dan pakai jauh lebih hari lebih luar biasa. Berikan ketekunan, berikan kesetiaan, cinta yang berkobar bagi Tuhan. Sehingga pelayanannya tidak sia-sia, tidak percuma, tapi betul-betul mendatangkan hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang tidak hadir. Tuhan tilik lawat mereka dan pakai kami agar kami juga boleh mengingatkan dan membawa mereka kembali datang beribadah bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga sertai sampai di rumah dengan selamat. Dan kembalikan kami pada kesempatan ibadah yang akan datang besok di hari KKR yang kedua. Kami percaya, kami mau sungguh-sungguh lebih lagi mendengar firman Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan kendali penuh kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Sehingga kami semakin mengenal dengan akrab, dengan intim pribadi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum kami pulang. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.